Hadirin yang kami hormati. Dan masih ada pengalaman seorang pengamal. Itu kejadian sekitar 3 tahun yang lalu. Itu seorang pengamal itu sebelumnya menjadi dai daripada tetangga kita. Nah, di saat itu dia matur kepada Mbah Romoya. Waktu itu Mbah Yai kula nyuwun tulung. Dos pundi nasib tiyang sepah kula kalih. Di saat itu dia mujadah, benar-benar mujadah. Kemudian dia itu katanya dia lap ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk ya Pak, tiba-tiba dia tahu sudah terbang, tangannya yang kanan dipegang tangannya Mbah Romoya. Terus dia tanya, kemana Mbah Yai? Udah jangan banyak tanya nanti kalau tahu. Kemudian diajak terbang itu beberapa menurut orang bersangkutan cerita kepada saya, diajak terbang itu sekitar setengah jam. Kemudian turun di suatu tempat. Lah di tempat itu tuh di situ tuh banyak kaum. Artinya ada pengawal dia, ada dari Tarekat Qadiriyah, semuanya ada situ. Tapi pengawal dia itu agak mojok, maksudnya agak terpisah dari pengikut-pengikut yang lain. Nah, di dalam kelompok pengamal Swahidiyah itu ada 2 kelompok. Yang sebelah kanan kelompoknya itu tampan-tampan, cantik-cantik, bajunya indah-indah walaupun sederhana berbau wangi-wangi. Sedangkan yang sebelah kiri sebaliknya. Auzubillahi min dzalik katanya dia itu baunya enggak enak. Ya, ada yang telinganya keluar darah berbau busuk, ada yang mulutnya keluar darah berbau busuk, ada yang hidungnya keluar darah berbau busuk. Terus pengamal itu tanya kepada Mbah Yai, itu kenapa kok pengamal Swahidiyah kok enggak sama? Apa jawabnya? Pengamal Swahidiyah yang di depanmu itu, yang pakaiannya rapi-rapi, bajunya indah walaupun sederhana, itu pengamal Waqidiyah yang seirama, senada dengan Ghaus ada zaman. Sedang yang kiri yang kamu lihat itu seperti itu, ada yang kakinya di atas keluar darah dari hidungnya, ada yang keluar darah dari telinganya, ada yang keluar darah dari mulutnya berbau busuk. Itu pengamal Waqidiyah. Maaf, ini saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, saya hanya bercerita agar kita tidak salah jalan dan tidak salah berkeyakinan. Yang sebelah kiri, yang kamu lihat, yang tidak sedap baunya itu juga pengamal Waqidiyah. Tapi dia meyakini selain diri saya, yang matanya itu keluar darah, itu dia sering, maaf ini saya tidak bisa menunjukkan, yang telinganya keluar darah itu sering mendengarkan fitnahan daripada orang-orang yang memfitnah teman sendiri, yang memfitnah
Waqidiyah yang lain yang mulutnya keluar darah itu sering mengajak orang-orang, mengarahkan orang-orang kepada waqidiyah yang lain. Yang hidungnya keluar darah, ini maaf saya juga tidak bisa mengatakan, ini privasi. Kemudian orang itu diajak lagi oleh Mbah Romo Yai. Sebelum Mbah Romo Yai itu mengajak dia terbang, kemudian beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW hadir di situ. Assalamualaikum ya Abdul Majid, katanya gitu. Enggak apa itu, enggak Yai, yoga Syekh, yoga apa, Kanjeng Nabi katanya itu, Assalamualaikum ya Abdul Majid. Jawabnya Kanjeng Nabi, waalaikumsalam ya Rasulullah. Jawabnya itu. Kemudian Mbah Romo Yaisun kepada Rasulullah, kemudian Mbah Romo Rasulullah itu bertanya kepada Mbah Romo Yai, sudah kamu seleksi Jid? Semuanya. Jangan sampai keliru. Nanti kalau keliru, kasihan orang yang seirama dengan kasihan orang yang benar-benar meyakini kamu Jid. Harus benar-benar seleksi Jid. Itu dawuhnya Rasulullah kepada Mbah Majid. Tapi itu bahasa Jawa. Kowe kudu bener-bener teliti nyeleksi Jid. Lek gak teliti ngesakne wong sing bener-bener sesuai karo yakin karo awakmu Jid. Kamana gitu. Nggih ya Rasulullah. Setelah Rasulullah melihat sebelah kiri, itu yang Rasulullah katanya pengamal yang diajak Mbah Romo Yadi, beliau melihat kiri dulu. Dalam kondisi mimiasti. Kemudian melihat kanan tersenyum, terus Kanjeng Nabi pamit kepada Mbah Majid. Kemudian aku tak metu sik tak ndelok umatku teko kelompok liya. Kemudian dia nggak tahu arah dan sebagainya, tiba-tiba dia sudah duduk kembali dalam mujadahnya. Dia cerita sama saya, itu habis itu langsung telepon. Itu pada jam berapa, sekitar jam 1:30 malam. Dia telepon saya, udah gini aja, kamu datang ke gedung aja besok. Datang ke gedung cerita itu. Kemudian dia tanya kepada saya, waktu itu manggil saya masih Gus. Gus, itu gimana sebenarnya Gus? Maksudnya dawuhnya Kanjeng Nabi pada Mbah Romo Yai. Kowe kudu bener-bener sing teliti. Masa gini. Beliau juga ditugasi untuk menyeleksi bagi bangsa Sakitiyah mana yang benar-benar mengikuti Mbah Romo Yai dan mana yang setengah-setengah dan mana yang tidak sama sekali. Oh gitu ya, iya. Terus saya bilang gini, kalau kamu sudah tahu itu, terus apa yang akan kamu lakukan? Terus dia balik tanya kepada saya, nah saya harus bagaimana? Gus, supaya saya seperti orang-orang yang di sebelah kanan tadi. Kalau kamu yang benar-benar seperti itu, sebaiknya kamu perhatikan apa yang saya omongkan. Pertama, kamu harus tobat, mohon ampun kepada Mbah Romo Majid. Setelah mohon ampun kepada Mbah Romo Majid, mohonkan ampunan kedua orang tuamu kepada Mbah Romo Majid. Mohonkan ampunan pengamal kepada Mbah Romo Majid. Kemudian kamu atur Mbah Romo Yai. Panjangan terakan kula dumateng Kanjeng Nabi, panjangan sukan syafaat tarbiyah para Kanjeng Nabi. Lantas sampean ngomong dumat Mbah Romo Bayar, Mbah Romo. Panjenengan aturaken Kanjeng Nabi supados kula diteraken dening Allah Subhanahu wa taala. Supados kula saged dados tiang-tiang ingkang berwakidiyah. Dia saya arahkan seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya cerita ini, dengan saya dengar langsung dari Isaroh yang
Dia katakan kepada saya, itu termasuk pembelajaran bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, bahwa di dalam perjuangan Waqidiyah tanpa dengan adanya keyakinan yang sepenuhnya kepada Barahmaya Majid, niscaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu al-haq, al-ghos, al-aqab, al-mutlaq man mistahakal ro'u wusulihi, roh yang mengatakan kepada kita. Terus kita kalau kita meninggalkan Barahmaya, kita membaca Waqidiyah itu bagaimana? Sama dengan kita naik kendaraan, kendaraannya bagus, Alphard seperti itu. Terus tidak ada drivernya, mana mungkin sampai tujuan, tetap di tempat tuh, ya enggak? Kita tetap di tempat, kecuali kita di tempat yang baik nggak masalah. Artinya gini, sebelum kita mengamalkan Waqidiyah, kita sudah baik menurut Allah. Mengamalkan Waqidiyah itu kita terus di tempat yang sangat-sangat kita khawatirkan dalam kondisi di tempat yang kotor. Kita ahli maksiat, kemudian kita mengamalkan Waqidiyah tanpa adanya Barahmaya, kita tetap menjadi ahli maksiat. Benar itu.